Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan banyak hal, bahkan berkorban? Namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22, disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendaknya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga, namun ia juga dengan tegas berkata, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah ia berdoa dan berkata, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7-8 bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya.
Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Bapak Pendeta, selamat pagi. Halo, ada sukacita di tempat ini, amin. Kita masuk dalam minggu pertama bulan kedua tahun 2026. Saya percaya sungguh tetap penyertaan Tuhan ajaib bagi setiap kita, amin. Tak pernah Tuhan meninggalkan kita walaupun sedetik. Dan biarlah pagi hari ini kita sudah ada di tempat yang kita datang dengan segenap hati, kerinduan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap pujian, pengagungan kita. Puji nama Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan baca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbaring dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat dan pengagungan kami naikkan bagimu ya Tuhan. Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Mencipta segala sesuatu hanya dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Pada saat kami memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Biar Engkau melawat setiap kami dan kasih dan kuasa-Mu. Ibadah pagi hari dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar kepada-Mu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagi-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Amin, amin, amin. Ini pujian kami Tuhan. Mari nyanyikan bersama. Dalam setiap langkah, dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap, tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama-Mu. Amin. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagi-Mu. Segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Oh,
Katakan tempatku berharap hanya Kau Yesus. Tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar, bersama. Lewati sukaku, amin. Lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan saya akan kejayaan tak ada artinya, tak ada artinya selain untuk segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas ismamu. Kekuatan pengharapanku, amin. Ku serahkan semua hanya bagimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hatimu. Nyanyikan sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku, jadi segenap di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku,
tak ada artinya selain untukku. Senang hidup, senang nafasku, jadi persembahan di atas mesbamu. Kekuatanku, pengharapanku, amen. Ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mesbamu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Ya ralaba syanda ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba syanda ralaba ya ralaba. Yes Lord, ini persembahan kami Tuhan, ini hidup kami seluruhnya Tuhan sebagai persembahan yang hidup berkenan kepadamu Tuhan. Ya ralaba syanda ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku Tuhan, ku sembahkan, ku pujikan selama-lamanya, tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu selalu baru, rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari arahkan hatimu bagi Dia, pandang kemuliaannya, nikmati lawatan Tuhan saat ini. Sikeralabasye, haleluya. Ya ralabasya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Sikeralabasye ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Seluruh kebanggaan kami, keberhasilan kami, itu semuanya daripada-Mu Tuhan. Ya, itu tidak ada artinya tanpa Engkau Yesus. Ya dalam
Mari angkat suaramu yang bisa berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Yes, Lord Jesus. Kami berserah penuh bagimu ya Tuhan. Kami berserah penuh dari setiap rencanamu, berserah penuh dari setiap kehendak-Mu, dan itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siara la bayara la bayara la bayara la bayara la batakara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Fikira la basyana la bayara la bayara la bayara la bayara la batasyana la bayara la bayara la bayara. Biarlah saat ini Tuhan, Kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Sebab kami telah menerima semua yang terbaik daripadamu dalam hidup kami. Bukan tentang kami, bukan tentang musik, tapi semua tentang Engkau dan kerajaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidup. Bukan hanya kata-kata, tapi dari hatimu nyanyikan. Ku sembah Kau dengan segenap hatimu, dengan sikap penyembahanmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Rasakan kasih-Nya, rasakan hadirat-Nya. Buka hatimu, biar Tuhan melawat setiap engkau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku Tuhan, kejayaan tak ada artinya, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas Yesus-Mu. Pengharapanku Tuhan, pengharapanku, amin. Ku serahkan semua hanya bagi.
Hosana, Hosana, nyanyikan Hosana, 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 sambil kita berdiri nyanyikan Hosana, 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 oh, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, layak dipuji disembah, oh, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, terpuji. Sekali lagi nyanyikan, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, terpuji. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, amin, amin, haleluya, 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 haleluya. Yes, yes. Amin, amin. Nama Yesus nama yang terbesar, nama Yesus nama yang termulia. Tidak ada tandingannya. Nama yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan nama Yesus yang indah itu selalu ada bersama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kedahsyatan lawatan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terus lawat setiap kami Tuhan di sepanjang hidup kami. Biar mulut kami selalu menaikkan puji-pujian bagi-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Dengan satu hati kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami mau katakan, Shalom Indonesiaku, Shalom Indonesiaku. Damai sejahtera daripada Tuhan turun menaungi bangsa Indonesia. Diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah perekonomiannya, diberkatilah keamanan bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan diberkati, setiap bisnis sumber daya alam, sumber daya manusia diberkati Tuhan.
keamanan kami khususnya TNI dan Polri Tuhan berkati. Berikan kemampuan bagi mereka, hikmat bagi mereka untuk memimpin bangsa, untuk menjaga bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini tetap kuat, tetap bangkit Tuhan bersama dengan Engkau. Sebab kami tahu bangsa ini ada di hatimu, bangsa ini ada di pikiranmu, dan bangsa ini ada di dalam rencanamu, yaitu rencana kekekalan, keselamatan ada bagi bangsa ini. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermina, para wakil gembala yang ada. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Soni Waplau, Ibu Linda. Tuhan, kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, orang tua rohani kami Tuhan. Kami berdoa biarlah kekuatan, hikmat marifat, pengurapan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Biar mereka tetap setia menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi memberitakan Injil kabar baik, ada tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka. Karena ada Roh Kudus yang penuh kuasa dalam kehidupan mereka. Berkatilah penggembalaan mereka, berkati pelayanan mereka, usaha bisnis, pekerjaan, keluarga diberkati. Biar semuanya Tuhan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para leaders, setiap pengerja GBSAF Ogori, dan juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah pribadi-pribadi yang aktif, yang terus bergerak untuk memberitakan Injil kabar baik. Amanat agung itu dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, usaha bisnis kami. Biarlah kami sebagai duta-duta untuk menyatakan Injil-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap orang mendengar, diberkati dan diselamatkan melalui pelayanan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan, bahkan melalui karakter kami. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap persembahan yang kami bawa juga Tuhan, kami bawa dengan ucapan syukur bagi-Mu. Persembahan syukur diakonia, perpuluhan maupun pembangunan gedung gereja. So kami adalah umat-umat yang telah diberkati Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini, pulang dengan sukacita dan sorak-sorai. Karena Tuhanlah menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Kita bersyukur bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, usiaku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salib, akan ku pikul salib. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku berbuka imanku. Nyanyikan bersama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Nyanyikan bersama. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, usiaku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salib-Mu. Cukuplah kasih
setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik, hari yang terbaik. Katakan, akan ku pikul salibmu, sungguhlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini, sekali lagi nyanyikan, ku mau tetap bersyukur. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur kita. Segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik, hari yang terbaik. Sekali lagi nyanyikan, hari yang terbaik. Haleluya, haleluya. Siapa mengalami Tuhan pagi hari ini? Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Hosana, Hosana, tinggikan namanya. Hosana, Hosana, mulia namanya. Meninggikan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Dengan sukacita nyanyikan pujian ini. Katakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Baru Tuhan sediakan, rahmatnya dia curahkan, rahmatnya dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Tuhan kekuatan dia limpahkan, kekuatan dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Mari puji dia, puji dia, tinggikan namanya. Puji dia, muliakan namanya. Akan selalu bersyukur, sebab dia pokok pujianku.
sukacitaku. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Aku baru Tuhan sediakan. Kekuatan Dia limpahkan. Kekuatan Dia limpahkan. Selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, oh, puji Dia. Tinggikan namanya. Puji Dia, puji Dia. Muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita semuanya. Dengan sukacita dan segenap kekuatanmu. Woo! Haleluya. Nyanyikan bersama, puji Dia. Puji Dia. Amin. Tinggikan namanya. Puji Dia. Muliakan namanya. Puji Dia. Tinggikan namanya. Puji Dia. Muliakan namanya. Puji Dia. Tinggikan namanya. Puji Dia. Muliakan namanya. Sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Amin. Rahmatnya Dia limpahkan. Selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus Tuhan bersuka. Sekali lagi, puji Dia. Puji Dia. Angkat tanganmu, angkat suaramu, nyanyikan. Puji Dia. Puji Dia. Muliakan. Mau selalu bersyukur. Akan selalu bersyukur. Sakti yang pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Yesus sukacita. Ya Yesus, sukacitaku. Sama-sama serukan. Sukacita. Haleluya. Amin, amin, amin. Biar setiap kita mengalami sukacita dari Tuhan, amin. Sukacita kita adalah Tuhan ada dalam hidup kita, yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, silakan Bapak Ibu kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Walaupun segala sesuatu berubah. Segala sesuatu tidak bisa dipegang dan dipercaya. Tapi hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya
hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Nyanyikan bersama pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu tetap sama dalam hidup kami. Kau setia, setiap rencana-Mu, dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sama-sama kita belajar pujian ini. Katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, tetap sama di hidup. Amin, amin, amin. Kau dalam setiap rencana-Mu Tuhan, dalam setiap rencana-Mu ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan sampai detik ini, sampai detik ini. Amin Tuhan. Sekali lagi saya undang kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku. Amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. 1 minggu lamanya Tuhan menuntun kami, menolong, menyertai dan melindungi kami. Sehingga kami boleh ada hari ini di rumah-Mu. Kami boleh beribadah dalam keadaan yang baik. Semua kasih karunia Tuhan. Semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap pujian dan penyembahan umat-Mu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani berlimpah-limpah. Terima kasih, sekarang kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada umat-Mu lebih daripada apa yang hamba-Mu sanggup lakukan. Kau akan mengajar, Engkau akan menuntun, Engkau akan memampukan umat-Mu melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami. Kami terima firman-Mu dengan sukacita dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi. Semua baik Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya bersuka cita boleh kembali melayani di tempat ini. Bapak Ibu, ini tempat yang luar biasa. Kalau saya kemarin masuk kota ini, saya melihat ada slogannya, Ambon is the city of music. Dan puji Tuhan, saya merasakan ibadah di tempat ini, pujian penyembahannya luar biasa. Saya percaya Tuhan juga disenangkan oleh pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu, pagi ini izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Membangun Bahtera. Sebuah kisah yang terkenal dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya tulis tidak lengkap di situ Bapak Ibu, saya tulis intinya saja, Bapak Ibu boleh membaca kembali nanti di rumah. Alkitab berkata, berfirmanlah Allah kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada sebuah peristiwa di mana seorang yang bernama Nuh mendapatkan sebuah perintah untuk membangun sebuah bahtera. Bahtera adalah sebuah kapal yang dalam ukuran cukup besar. Dan Alkitab menyatakan ukurannya, panjangnya 300 hasta. Tuhan menyuruh membuat lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Kalau satu hasta itu kurang lebih 45 cm, maka panjangnya itu 135 meter. Bapak Ibu bisa bayangkan lapangan sepak bola itu panjangnya hanya 105 meter. Berarti bahtera Nuh lebih panjang daripada lapangan sepak bola. Hanya lebarnya memang setengahnya. Lebarnya 50 hasta sekitar 22,5 meter.
Sedangkan lapangan sepak bola 68 meter, jadi setengahnya. Lebar, panjangnya lebih panjang, lebarnya setengahnya, dan tingginya 13 meter. Bapak Ibu bayangkan, perahu ini, bahtera ini dibangun selama kurang lebih 80 sampai 100 tahun. Jadi kira-kira 2/3 umur dari Nuh dihabiskan untuk membuat bahtera. Dengan teknologi yang sangat sederhana, belum pernah ada yang membuat bahtera. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara melihat kapal-kapal besar, bahkan di dalamnya ada lapangan sepak bola, Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali lipat lebih besar daripada lapangan sepak bola, karena teknologi sudah sedemikian canggih. Nah, gambar yang saya tampilkan di situ Bapak Ibu Saudara itu yang ditafsirkan oleh para peneliti Alkitab, kira-kira bentuknya itu seperti ini, sebuah bahtera yang kotak, karena ini adalah konstruksi yang paling stabil Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi air bah yang besar. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera sebesar ini? Di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 18, Alkitab berkata, sesungguhnya aku, yaitu Tuhan, akan mendatangkan air bah, sebuah serangan air yang begitu dahsyat meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada waktu itu manusia hatinya penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan mau memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, dengan Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Mengapa Tuhan menyuruh Nuh membangun sebuah bahtera? Karena akan ada air bah yang cukup besar yang akan memusnahkan semua kehidupan pada waktu itu. Bapak Ibu, pada zaman itu air bah sesuatu yang belum dimengerti. Kalau hari ini Bapak Ibu mendengar kata air bah, udah nggak aneh lagi. Kita tahu ada tsunami besar yang melanda Aceh, Bapak Ibu Saudara, ada tsunami yang melanda Jakarta dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kejadian-kejadian di mana air itu begitu besar sampai menjadi sebuah bencana. Tapi zaman itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa jangankan air bah, hujan aja mereka belum mengerti. Karena Alkitab berkata yang ada adalah kabut yang naik ke atas, kemudian mengembun, turun lagi dan membasahi bumi. Jadi mereka tidak terfikir air bah itu seperti apa. Orang-orang mulai berpikir Nuh mungkin sedikit halusinasi, bahkan mendekati gila. Ngapain bikin perahu sebesar gitu? Air bah itu apa? Hujan itu juga mereka belum alami. Mereka hanya melihat embun yang turun dan membasahi bumi. Bapak Ibu Saudara, tapi Nuh terus bertekun. Sampai 100 tahun dia membangun itu dengan segenap kekuatan dari dirinya dan keluarganya dengan teknologi yang sangat sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Apa relevansinya dengan kita sekarang? Dengan Bapak Ibu Saudara yang hidup hari-hari ini. Kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Mari kita melihat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 7 bagian A. Alkitab berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menyelamatkan keluarga. Ya memang ribuan tahun yang lalu, Nuh membangun sebuah bahtera yang besar untuk menghadapi air bah. Menyelamatkan keluarganya ternyata Bapak Ibu Saudara. Supaya keluarganya tidak ikut musnah
Hanya orang-orang berdosa yang terus menentang dan memberontak kepada Tuhan yang akhirnya mati semua, musnah. Tapi keluarga Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan sehingga dia sanggup membuat bahtera dan keselamatan keluarganya dia bisa jamin di dalam bahtera itu. Bapak Ibu, inilah pesan Tuhan hari-hari ini memasuki tahun 2026. Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan bahtera dalam hidup kita. Tujuannya satu, bukan untuk membangun prestise hidup kita. Nuh melakukan ini tidak pernah punya pikiran bahwa dia yang akan dimuliakan. Dia hanya satu berpikir, dia harus selamatkan keluarganya dari air bah yang dia percayai akan datang. Karena Tuhan yang berbicara. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini akan ada tsunami besar. Tapi bukan berbicara soal air secara fisik. Tapi tsunami dosa, tsunami kejahatan, tsunami kedurhakaan. Akhir zaman ada dalam hidup kita hari-hari ini. Dan Alkitab berkata, kedurhakaan akan semakin besar. Bapak Ibu Saudara boleh baca dalam Alkitab bagaimana hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tugas kita bangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari pernikahan atau perkawinan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, Alkitab berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Inilah sebuah perintah dari Tuhan kepada Adam dan Hawa. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Waktu itu belum ada ayah dan ibu, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu baru cuma ada Adam dan Hawa saja. Belum ada orang tua, belum ada ayah dan ibu. Baru setelah Kain dan Habil itu lahir, baru ada ayah dan ibu. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa pernikahan, bahwa keluarga bukan konsep manusia. Bukan pemikiran manusia, bukan kehendak manusia, tapi pernikahan dan keluarga adalah kehendak Tuhan. Karena sebelum manusia mengerti, Tuhan sudah membuat konsep ini. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mari kita belajar bahwa keluarga kita, pernikahan kita, itu adalah konsepnya Tuhan. Kenapa banyak anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang gagal dalam pernikahan? Karena mereka melakukan pernikahannya dengan konsep yang mereka pikir benar sendiri. Bapak Ibu, saya cari data di Indonesia. Angka perceraian tahun 2025 itu 460.000 lebih se-Indonesia. Dan di antara 460.000 lebih yang bercerai, ada 12.000 sekian orang Kristen yang juga bercerai. Padahal saya percaya mereka juga pernah dengar ayat Alkitab yang berkata Tuhan membenci perceraian. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Dan kita tahu kalau suami dan istri bercerai, apa yang terjadi? Maka keluarga itu hancur. Maka anak-anak menjadi anak-anak yang terluka. Dan mereka jadi generasi yang lemah, yang mudah jatuh dalam berbagai dosa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau berbicara kembali tentang pernikahan dan perkawinan kita. Tuhan mau kembali Bapak Ibu Saudara memperhatikan keluarga kita. Bapak Ibu, pernikahan atau perkawinan dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru adalah gamos. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Perkawinan itu artinya gamos. Bapak Ibu, kata gamos ini punya akar kata yang sama dengan kata dalam bahasa Inggris yaitu gem atau permata. Dan artinya adalah melebur jadi satu. Bukankah itu yang Tuhan katakan? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan hanya bersatu secara fisik, tapi secara jiwa, bahkan secara roh. Itu sebabnya saudara-saudara yang mau menikah,
Saudara harus memilih orang-orang yang punya iman yang sama, yang rohnya sama. Kalau kita memilih yang imannya berbeda, fisik bisa bersatu, jiwa mungkin masih bisa bersatu dengan pendidikan dan pola pikir yang sama. Tapi roh tidak mungkin bersatu. Bagaimana Roh Kudus, Roh Yesus bisa bersatu dengan roh yang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pernikahan artinya sebuah proses di mana suami dan istri melebur jadi satu. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa permata yang diambil dari dalam bumi itu berasal dari sebuah benda yang namanya secara umum disebut adalah arang, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu arang? Kalau kita mau bakar sate, kita ambil arang, lalu kita bakar sate. Itu sebuah benda yang murah, hitam, dan sangat rapuh. Kalau mau membelah arang, tidak perlu pakai parang yang begitu besar. Cukup dengan tangan, akan hancur Bapak Ibu Saudara. Tapi benda yang hitam, yang murah, tidak ada harganya, dan yang rapuh, ketika ada di dalam perut bumi, dan mengalami sebuah proses yang namanya proses metamorfik, yaitu proses pembentukan, bumi menekan arang ini sedemikian rupa, bumi memanaskan arang ini sedemikian rupa, dan dalam waktu yang cukup, maka arang ini Bapak Ibu Saudara akan berubah bentuk. Struktur molekulnya akan berubah. Dari yang rapuh menjadi sangat keras. Dari yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai. Yaitu yang disebut dengan permata. Dari yang hitam, jelek, jadi yang berkilau dan mahal harganya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena diproses di dalam bumi dengan panas, dengan tekanan, dengan waktu yang cukup. Sebuah benda yang hitam, yang murah, yang rapuh, berubah menjadi permata yang berkilau, yang begitu berharga dan mahal harganya. Dan itulah pernikahan yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berharap pernikahan adalah sebuah proses di mana memang dibutuhkan panas, di mana dibutuhkan tekanan dan waktu untuk mengubah dua pribadi yang punya kelemahan dan kekurangan masing-masing dipersatukan oleh Tuhan, dilebur sedemikian rupa sehingga keduanya saling menguatkan satu dengan yang lain dan akhirnya tampil berkilau di hadapan Tuhan. Itulah maksud Tuhan dalam pernikahan. Bapak Ibu, itu sebabnya jangan bertanya kenapa ya. Kalau nikah itu berat. Nikah itu enaknya cuma 3 bulan sampai setahun pertama. Orang menyebutnya itu adalah masa bulan madu. Bapak Ibu Saudara, semuanya indah. Semuanya penuh dengan bunga, warna-warni. Lewat dari setahun, madunya sudah mulai berkurang. Tinggal bulan-bulanannya Bapak Ibu Saudara. Dan banyak kali, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah menikah? Boleh angkat tangannya? Ngaku, jangan bohong, jangan lajang. Wah, sudah banyak yang sudah menikah. Yang belum menikah, boleh angkat tangan? Ada banyak juga anak-anak muda yang dalam masa muda ini ya. Yang tidak mau menikah, boleh angkat tangan? Kayaknya nggak ada ya, semua mau menikah. Bahkan ada yang berdoa, Tuhan jangan datang dulu, saya belum kawin Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita orang percaya, pernikahan kita tidak akan berlangsung dengan enak, nyaman semuanya. Kita harus jujur Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan izinkan panas itu terjadi. Pertengkaran bisa terjadi, perbedaan pendapat bisa terjadi. Segala sesuatu bisa terjadi, tekanan bisa terjadi. Suami bisa menekan istri, istri bisa menekan suami, orang tua bisa menekan anak, anak juga bisa menekan orang tua. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, siapa yang paling mungkin melukai hati kita? Pasangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena setiap hari dia ada dekat dengan kita. Alkitab berkata besi menajamkan besi,
manusia menajamkan sesamanya? Bagaimana cara besi bisa ditajamkan? Didekatkan dan digesekkan. Sehingga keduanya Bapak Ibu Saudara menimbulkan panas dan karena gesekan itu akhirnya keduanya jadi tajam. Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah terluka sakit hati karena saya? Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak ada ya, kita ketemunya juga baru setahun sekali. Bapak Ibu, dan kita baik-baik saja. Tapi mungkin Bapak Ibu akan terluka oleh pasangan kita. Ada ibu-ibu yang berkata, aduh Pak, suami saya udah nggak jelas Pak. Kenapa nggak jelasnya Bu? Nggak jelas perginya kemana, sama siapa, jamnya kapan, pulangnya kapan, nggak jelas semuanya Pak. Ada juga bapak-bapak, para suami yang berkata, aduh Pak, saya kalau pulang ke rumah itu, aduh gimana ya Pak ya. Istri saya Pak, aduh cerewetnya minta ampun. Bapak tahu radio? Radio itu ada berhentinya siaran. Istri saya nggak ada berhentinya siaran Pak. Bahkan sampai tidur dia ngigo marahin saya. Ada nggak kira-kira istri tempat ini ya? Mimpi begitu bangun lihat suaminya marah sama suaminya. Kenapa? Kenapa mama marah sama saya? Kamu begini-begini. Kapan saya melakukan itu? Di mimpi saya marah, di mimpi melakukannya, dimarahinnya di dunia nyata. Bapak Ibu Saudara, ada nggak seperti itu? Saya berharap tidak ada. Ada orang tua mungkin yang ngelus dada lihat anak-anaknya. Terus memberontak, terus membangkang, melakukan hal yang tidak baik. Ada juga sebaliknya anak-anak yang gak tahan sama orang tuanya dan berkata, kenapa saya dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Tuhan, saya tidak minta dilahirkan di dalam keluarga seperti ini. Bapak Ibu Saudara, itu bisa kita alami dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sebuah proses dalam hidup kita. Dalam pernikahan Bapak Ibu ada dua sisi yang harus kita sadari. Yang pertama adalah sisi Nuh sebagai manusia. Sisi kita sebagai manusia yang berbicara soal iman dan ketaatan. Dalam Ibrani 11 ayat 7a saya bacakan sekali lagi, karena iman. Karena iman. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang tidak kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu Saudara, sisi manusia berbicara iman. Pak, apakah keluarga saya bisa dipulihkan? Apakah keluarga saya bisa bertahan? Bapak Ibu, itu juga jadi pergumulan saya, Bapak Ibu Saudara. Ketika masa-masa pertama saya menikah, kita bergumul, Tuhan, saya sampai berdoa, Tuhan, apakah saya sanggup menjadi suami yang baik? Apakah saya sanggup menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, menyediakan semua kebutuhan? Anak saya 2, Bapak Ibu Saudara, saya juga bergumul. Apakah saya bisa mensekolahkan mereka sampai selesai, mendidik mereka jadi dewasa? Itu pergumulan saya. Istri saya juga punya pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukankah karena iman? Dengan iman kita percaya Tuhan, sekalipun dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan, Engkau tetap menyertai. Dan dalam ketaatan kita terus belajar taat, sekalipun lagi sulit, ada masalah ekonomi yang kita hadapi. Bapak Ibu, waktu kita SMA belajarnya fisika, kimia, biologi, masuk dalam hidup ujiannya ekonomi, Bapak Ibu Saudara. Nggak nyambung juga ya, belajarnya fisika, ujiannya ekonomi, Bapak Ibu Saudara. Kan nggak ada Bapak Ibu Saudara yang dalam keluarga, dalam kehidupan ujiannya fisika. Udah nggak peduli kita dengan fisika. Ujiannya kita ekonomi Bapak Ibu Saudara. Aduh, buat bayar ini, buat bayar itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari, inilah sisi kita. Kita taat, kita punya iman. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagi orang percaya, ada sisi yang kedua. Kita tidak melakukan semuanya sendirian. Dengan kelemahan kita, ada sisi yang kedua, yaitu sisinya Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20b, Alkitab berkata ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Ketika Nuh belum menyelesaikan bahtera, Tuhan dengan sabar pegang air bah itu. Tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap air itu Tuhan pegang, Tuhan tahan supaya tidak mencurahkan airnya. Kenapa? Karena bahtera Nuh belum selesai. 100 tahun Tuhan sabar tunggu.
lihat kejahatan manusia, Tuhan sabar menunggu. Hatinya lihat kedurhakaan manusia, Tuhan sabar menunggu. Kenapa? Karena dia menunggu Nuh sampai selesai menyelesaikan bahtera. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa ada dua sisi dalam kehidupan keluarga kita. Dan sisi yang kedua ini adalah Allah yang menunggu dengan sabar. Sampai proses dalam hidup kita selesai. Sampai proses kedewasaan seorang laki-laki menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, menjadi bapak yang jadi teladan bagi anak-anaknya itu selesai. Sampai seorang istri yang menjadi penolong yang sepadan, prosesnya selesai. Sampai anak-anak bertumbuh dewasa, sampai semua proses selesai, Allah dengan sabar menunggu itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus berpikir soal perceraian? Kenapa kita harus berpikir soal pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya? Itu semua Bapak Ibu Saudara adalah sebuah proses yang kita harus hadapi, yang kita harus bergumul di dalamnya. Tapi kita tidak bergumul sendirian, kita bergumul bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata sekali lagi, Tuhan sabar nunggu kita. Jadi ibu-ibu sabarlah nunggu suami. Aduh Pak, suami saya begitu sabar. Kenapa? Tuhan pun sabar. Suami-suami sabarlah tunggu istri kita. Aduh Pak, jangankan masak Pak. Masak air aja angus Pak. Sabar aja. Kenapa? Allah juga menunggu dengan sabar. Ada waktunya nanti perubahan terjadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Memang pernikahan bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak serangan juga si jahat. Serangan pertama si jahat itu kepada keluarga. Waktu Hawa dicobai dan Adam juga jatuh dalam dosa. Pencobaan pertama itu kepada keluarga. Tetapi dalam Yohanes pasal 2 ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Alkitab juga berkata bahwa mukjizat yang pertama yang Yesus lakukan di dalam kehidupan dan pelayanannya. Di mana Bapak Ibu? Di pernikahan di Kana. Bukan di bait suci, tempat ibadah. Bukan di pasar, tempat berdagang dan berbisnis. Tetapi di pernikahanlah Tuhan melakukan mukjizat yang pertama. Dan mukjizatnya Bapak Ibu Saudara kita mengerti ada dua mukjizat yang Tuhan lakukan. Yang pertama saya sebut mukjizat dalam ketidakberdayaan. Ketika anggur habis di pernikahan itu. Bapak Ibu Saudara bayangkan anggur ini adalah lambang kehormatan. Kalau orang Indonesia, nggak tahu kalau di Ambon ini seperti apa budayanya Bapak Ibu. Tapi kalau di kota saya di Bandung Bapak Ibu, maka yang dilihat orang dalam pernikahan itu dua. Yang pertama mempelai wanitanya, cantik atau enggak. Kalau mempelai laki-lakinya nggak pedulilah. Mempelai wanitanya yang dilihat. Dan yang kedua yang dilihat adalah makanannya. Kalau orang bawa amplop untuk kasih ke pengantin, mereka akan berhitung. Kira-kira saya harus makan berapa piring supaya balik modal gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau adalah dalam pesta pernikahan, kenapa banyak orang antri untuk makanan supaya balik modal. Nah saya pernah datang ke sebuah pesta pernikahan, baru jalan 45 menit, tapi makanan sudah habis semua. Tinggal nasi putih, ada capcay di situ, tinggal kuahnya saja. Ada ikan asam manis, tinggal asam manisnya saja. Ada bakso, tinggal kuahnya saja. Dan air mineral dan kerupuk saja Bapak Ibu Saudara. Yang di belakang sudah ribut. Aduh, nggak balik modal ini namanya. Keluarga yang tahu, malu banget. Pengantinnya juga udah nggak lagi berseri. Kenapa? Malu dia lihat habis makanannya. Sementara tamu masih banyak yang datang. Mereka semua dalam keadaan yang malu. Dan itulah yang terjadi di dalam pernikahan Israel ketika anggur habis. Itu satu hal yang memalukan. Dan anggur nggak bisa dibuat secepatnya. Anggur butuh proses fermentasi. Berbulan-bulan loh Bapak Ibu. Tapi di situ Alkitab berkata Yesus diundang ke pernikahan. Dan Yesus datang bukan karena dia iseng gak ada waktu. Daripada di rumah gak ada kerjaan, mending ke pesta yuk, hitung-hitung makan gratis. Enggak Bapak Ibu Saudara, Yesus sengaja dengan sebuah kesengajaan dia datang ke pernikahan itu karena dia tahu dia harus lakukan sesuatu.
Dan Alkitab berkata, mereka menyediakan 6 tempayan berisi 2-3 buyung yang diisi air. Airnya bukan air bersih, air buat cuci kaki, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka punya kebiasaan harus cuci kaki sebelum masuk ke ruangan. Kaki mereka kotor, tidak pakai sepatu seperti kita. Dan 1 buyung itu kurang lebih 31 liter. Jadi 6 tempayan berisi 2-3 buyung air diubah oleh Tuhan Yesus itu sebanyak 558 liter. 1 botol anggur kurang lebih cuman 1/4 liter. Berarti sekitar 3.000 botol Tuhan sediakan dalam waktu yang singkat. Dan mujizat yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah mujizat dalam proses. Seorang bapak gereja yang bernama Aurelius Agustinus berkata, kita sering tidak peduli pada mujizat yang lamban ketika tetesan-tetesan air anggur di pemerasan ladang anggur berubah menjadi anggur. Hanya ketika Kristus mengubah air menjadi anggur lewat sebuah tindakan cepat yang membuat kita terpesona. Memang Yesus pernah melakukan mujizat itu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke Israel, ke sebuah kota yang namanya Kana ini, ada sebuah gereja dan ada sebuah toko anggur di sana. Bapak Ibu boleh tanya, saya mau beli anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka akan jawab, enggak ada Pak, itu udah habis. Lalu anggur di sini gimana? Ya ini anggur hasil proses selama berbulan-bulan. Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah dalam pernikahan kita, percayalah bahwa ada 2 mujizat yang Tuhan sediakan. Yang pertama, mujizat ketika kita tidak berdaya. Mungkin kita berlutut di hadapan Tuhan dan kita berdaya, Tuhan saya udah gak sanggup lagi menghadapi situasi dalam rumah tangga ini. Tuhan saya udah gak sanggup lagi melihat orang tua saya melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya tidak sanggup lagi melihat pasangan saya. Bapak Ibu, ada mujizat ketika tidak berdaya. Tapi yang kedua juga Bapak Ibu Saudara, ada mujizat ketika kita berdoa dan Tuhan belum jawab doa kita. Ketika kita masih harus bergumul dengan kelemahan kita. Ketika kita masih harus bergumul dengan kelemahan dari pasangan kita. Ketika kita harus menghadapi keadaan kondisi anak-anak kita atau orang tua kita. Belum ada perubahan apa-apa. Tuhan juga sediakan mujizat di dalam proses itu Bapak Ibu Saudara. Kekuatan yang Tuhan berikan. Satu kali Bapak Ibu Saudara saya diminta untuk berbicara di ibadah ibu-ibu oikumene di kota Bandung. Ada banyak ibu-ibu yang datang dan sebelum saya naik mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan, panitianya berkata, Pak nanti ada seorang ibu yang mau bersaksi. Oh silahkan saya bilang. Ibu itu maju ke depan, Bapak Ibu Saudara bersaksi. Dan dia berkata, suami saya meninggalkan saya, berselingkuh, sana sini. Enggak terlalu lama, hanya 15 tahun. Saya bengong juga Bapak Ibu. Rasanya lebih baik saya nggak usah khotbah saat itu. Kenapa? Ibu ini Bapak Ibu Saudara punya pengalaman 15 tahun. Ibu ini berdoa, dia cerita berdoa sama 2 anaknya. 15 tahun berdoa. Menantikan suaminya pulang, menantikan ayahnya pulang. Dan 15 tahun kemudian Bapak Ibu Saudara, suaminya pulang, bertobat sungguh-sungguh. Dan sekarang mereka dipulihkan. Mereka punya mujizat dalam proses. Waktu itu hampir saya nggak berani untuk maju ke depan Bapak Ibu. Karena kesaksian ini luar biasa. Dalam segala masalah Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata Yohanes 2 ayat 1 dan 2, ada perkawinan di Kana, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ada Yesus di pernikahan itu. Bapak Ibu, memang membangun pernikahan bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ingat ada sisi yang kedua, yaitu sisi Tuhan. Di mana Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengundang, membuka pernikahan kita untuk Tuhan Yesus hadir. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pernikahan adalah rencana Allah yang sempurna. Tetapi sayang dijalankan oleh manusia yang tidak sempurna. Siapa yang sudah sempurna Bapak Ibu di tempat ini? Saya pun tidak berani angkat tangan. Kita masih punya kekurangan. Kita masih punya kelemahan. Kita masih punya kebiasaan-kebiasaan yang harus kita ubah. Dan kita mau undang Tuhan Yesus untuk menolong kita. Pernikahan bukanlah tentang mencari pasangan yang sempurna.
Saudara-saudara yang mau menikah, jangan cari pasangan yang sempurna. Kalau mau cari pasangan yang sempurna, tunggu nanti Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Nah, itu pasangan yang sempurna, Bapak Ibu. Tapi kalau nikah dengan laki-laki atau nikah dengan perempuan, Bapak Ibu Saudara, itu berarti pasangan tidak sempurna. Tapi bukan itu, melainkan kita belajar mengasihi pasangan yang tidak sempurna dengan kasih Kristus yang sempurna. Bapak Ibu, nggak ada pernikahan yang sempurna. Termasuk saya jujur, pernikahan saya juga tidak sempurna, Bapak Ibu. Sampai hari ini, saya masih terus belajar untuk mengasihi istri. Sampai hari ini juga istri saya masih belajar untuk tunduk kepada suami. Kita sama-sama belum sempurna. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, biar kita boleh mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih Kristus yang sempurna. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir saya mau ingatkan. Pernikahan kita dimulai dengan perjanjian yang tidak mengandung kata jika. Jika engkau masih cantik, masih langsing, aku akan mencintai kamu. Sekarang kamu sudah tidak cantik dan langsung. Nggak ada Bapak Ibu Saudara, nggak ada kata jika. Aku menerima engkau sebagai suami, sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Dalam suka duka, kaya miskin, sehat, sakit. Sampai Tuhan memisahkan kita. Amin. Yang kedua, pernikahan. Saudara-saudara ini buat ya saudara yang mau menikah harus dipersiapkan dengan keputusan. Ini penting sekali mengambil keputusan untuk memilih pasangan hidup. Yang tidak hanya ditentukan apa yang kelihatan. Wajah yang tampan, wajah yang cantik, harta kekayaan yang kelihatan. Bukan itu penentunya, tapi justru penentunya adalah lebih kepada yang tidak kelihatan. Kedewasaan rohani, tanggung jawab, cintanya sama Tuhan, cintanya sama keluarga yang gak kelihatan. Nah Bapak Ibu Saudara, selalu akan ada masalah dalam pernikahan kita. Masalah dalam kehidupan kita dibagi dua, masalah pranikah dan masalah pernikahan. Masalah pranikah tidak harus selalu diselesaikan, justru itu menjadi ujian dan penilaian. Apakah kita sanggup hidup seumur hidup dengan orang yang punya karakter seperti ini? Ada satu pasangan yang datang kepada saya di kota Bandung dan berkata, Pak tolong doakan pasangan saya, calon suami saya. Kalau bisa konseling dah sekalian. Kenapa? Calon suami saya kalau lagi marah, udah nggak bisa ngontrol marahnya. Dia akan membabi buta kalau dia marah. Saya bilang, saya nggak mau konseling, saya nggak mau doakan. Kamu yang harus mengambil keputusan. Mau nggak hidup dengan orang ini sepanjang umur hidup? Jangan pakai angin surga yang berkata, nanti Tuhan akan ubah dia. Saya akan doa puasa untuk mengubah dia. Nggak usah terlalu berharap, saudaraku. Perubahan itu sulit. Sekalipun orang yang mau berubah butuh waktu, sanggup nggak kita? Bapak Ibu Saudara, perubahan adalah sebuah kesadaran, bukan tuntutan yang dimulai dengan kesatuan, bukan kesamaan. Perceraian bukanlah jalan keluar, Bapak Ibu Saudara. Kasih Kristus yang sempurna dan kemauan kita untuk saling mengampuni, Tuhan sediakan sebagai jalan keluar. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Sama seperti Bahtera Nuh. Ada hal satu yang unik Bapak Ibu Saudara dalam kapal Nuh. Bahtera Nuh tidak punya kemudi. Nuh tidak buat kemudinya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Nuh menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tidak kemudikan sendiri. Karena terlalu beresiko. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan dia serahkan semuanya sama Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita yang pegang kemudi sendiri. Dan kita kewalahan sendiri. Tapi hari ini kita belajar serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan, kau kemudikan keluargaku, kau kemudikan diriku. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, no matter what the storm, when God is with you, there's a rainbow waiting. Apapun badai masalah yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Percayalah ketika bersama dengan Tuhan, ada pelangi yang menanti. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tuhan akan turun, datang, mengasihi kita, memulihkan kita, menguatkan kita. Saya berdoa
pernikahan dari jemaat di jemaat House of Glory Kota Ambon ini. Pernikahan yang kuat dalam Tuhan. Keluarga yang harmonis. Anak-anak bisa menemukan tempat bertumbuh dewasa. Anak-anak bisa menemukan keteladanan orang tua. Keteladanan dari para pemimpin dan orang tua di tempat ini. Dan dari sini lahir keluarga-keluarga yang kuat. Yang akan menyelesaikan amanat agung yang Tuhan percayakan buat kita semua. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, hamba mau berdoa untuk keluarga demi keluarga di tempat ini. Hamba mau berdoa untuk pernikahan demi pernikahan di tempat ini. Ada banyak masalah yang mungkin terjadi, tapi kami tahu bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Bahwa ada Tuhan yang pegang kemudi dalam hidup kami. Yang akan membawa kami keluar dari air bah dan menemukan pelangi kasih Tuhan. Di mana kami boleh saling mengasihi, tetap kuat, tetap saling menghormati. Kami tetap di dalam kasih Kristus yang sempurna, terlindungi penuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati hubungan suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu. Semuanya di dalam kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Bapak Ibu, saya boleh mengajak pasangan suami istri boleh bangkit berdiri sebentar. Yang bawa, yang lengkap pasangan suami istri. Puji Tuhan. Silakan bangkit berdiri di tempatnya Bapak Ibu. Kita akan melakukan salam 3H. Apa itu salam 3H? Hands, head, dan heart. Hands itu tangan. Jadi nanti tangan ketemu tangan. Ya, suami pegang tangan istrinya erat. Dan itu menyatakan, aku mengasihi engkau. Boleh bilang, I love you mom. I love you pa. Lalu kemudian salam head yang kedua. Kalau head itu kepala. Kepala ketemu sama kepala. Kening ketemu sama kening. Tapi jangan terlalu cepat. Nanti diadu benjol Bapak Ibu Saudara. Pelan-pelan saja. Das. Dan setelah itu salam heart. Heart itu apa? Hati. Hati ada di sini. Hati ketemu hati. Suami istri boleh kan? Saling berpelukan. Dan menyatakan kasih. Silakan. Yang pertama. Saling berhadapan Bapak Ibu, suami istri. Salam hand. Pegang tangannya. Erat-erat. Ya, pegang tangan erat-erat. Saling berhadapan. Kedua tangan saling berpegangan erat-erat. Sekarang yang kedua. Salam head. Temukan kening kita. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, salam heart. Peluk dengan mesra pasangan kita. Boleh katakan, I love you ma, I love you pa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kembali kepada worship leader.